dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Yesus. Lord, You more than anything. You're more than good, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Lord, You're more than anything. You're more than good, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never
ever let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. Oke, shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersuka cita hari ini, amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyalakan kamera kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan bangkit untuk kita semua. Haleluya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini, amin. Sama-sama kita katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kita angkat tangan kita. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kita angkat tangan kita. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat
Silahkan duduk. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan setiap saat Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kami itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu yang selalu setia Tuhan dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin masuk Tuhan. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tertuju padamu, biar mata kami Tuhan tertuju padamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, biarlah kami Tuhan dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kejadian yang terjadi Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap meninggikan-Mu Tuhan. Kami tetap memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya.
setiap rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di setiap kami. Kau selalu ada Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Amin Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Ku serahkan padamu, kami serahkan padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Karena haleluya, ku tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Oh haleluya. Amin Tuhan, amin Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Tuhan, Kau sempurnakan ku Tuhan, Kau sempurnakan ku Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu hadirat-Mu, kami perlu urapan-Mu. Sentuh hati kami Tuhan, sentuh hati kami Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur miliki-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah persembahan kita, penyembahan kita harum di hadapan Tuhan. Arahkan hati kalian, arahkan hati kalian. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan, kami perlu hadirat-Mu.
yang besar, Kau Allah yang besar Tuhan. Ya Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kuat dan pekat Tuhan di setiap rumah-rumah Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita angkat tangan kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin masuk doa syafaat. Biarkan siapkan hati kami Tuhan untuk masuk ke doa syafaat. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita berdoa, bersyafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi ini Tuhan Engkau izinkan kami Tuhan untuk masuk kembali di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga sampai pada pagi ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau tahu Tuhan saat ini bagaimana keadaan bangsa kami. Engkau mengetahui Tuhan, karena Tuhan kami tahu bangsa Indonesia ada di dalam hati-Mu. Indonesia ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang terjadi Tuhan, dia pernah terluput daripada penglihatan-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang kami alami saat ini Tuhan, di bangsa kami Tuhan, semua atas seizin-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kami mengalami pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan untuk menghadapi, bahkan melaluinya Tuhan. Karena kami percaya
ada kuasa-Mu Tuhan, ada bilur-Mu Tuhan yang senantiasa Tuhan membaluti kami Tuhan, sehingga Tuhan kami Tuhan, umat-Mu Tuhan terhindar dari segala macam sakit penyakit. Bahkan Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan menyembuhkan bangsa kami Tuhan. Satu persatu Engkau lawat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu heran dan ajaib. Bahkan kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan dan membangkitkan Tuhan keadaan bangsa kami. Ekonomian yang saat ini Tuhan dalam keadaan terpuruk pun Tuhan sanggup pulihkan. Kami percaya Tuhan, keamanan bangsa ini pun Tuhan jamin Tuhan. Karena Engkau sendiri Tuhan yang memagari kami dengan kuasa-Mu. Bahkan Engkau yang memerintahkan seluruh pasukan malaikat-Mu berjaga keliling di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa semua pemimpin negara yang ada di bangsa kami ini Tuhan adalah pilihan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menetapkan Tuhan, dan itulah yang terbaik bagi kami Tuhan. Mereka akan bekerja dengan lebih giat lagi Tuhan, dengan hati yang jujur, dengan hati yang dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan itu berguna bagi kami Tuhan, seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk semua pemimpin, bahkan pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ada dimanapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi mereka Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau yang mencukupkan. Bahkan Engkau Tuhan yang mengadakan segala keperluan kebutuhan mereka. Baik mereka yang melayani di kota, di desa, bahkan sampai ke seluruh pelosok di negeri kami ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau mengurapi dengan kuasa-Mu. Terlebih Tuhan Engkau mengurapi Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Aribowo Asi Tuhan, bersama dengan keluarga. Engkau Tuhan senantiasa memberikan hikmat-Mu Tuhan, pengurapan yang dari sorga Tuhan, sehingga Tuhan Dia mampu menggembalakan kami jemaat-Nya Tuhan, untuk senantiasa hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Pak Ari, Ibu Lili, bahkan anak-anak, cucu, mantu mereka Tuhan berkati dalam segala hal, dalam segala perkara. Tuhan melindungi mereka karena Engkau adalah tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan Gembala pembina kami bersama dengan Gembala Rayon, bahkan semua tim yang mereka sudah buat Tuhan untuk melayani-Mu. Engkau berkati selalu, Engkau jaga, Engkau lindungi, berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menaungi Tuhan seluruh gembala-gembala kul Tuhan. Bahkan Tuhan semua yang ambil bagian pada hari ini pun Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati pula Tuhan seluruh jemaat GBI Tuhan Cut Mutia, bahkan GBI Rumah Doa Raja Wali di tempat ini Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan ada bersama dengan mereka di tiap-tiap rumah, di tiap-tiap rumah tangga. Tuhan yang akan selalu menaungi mereka. Tuhan memberkati dengan segala apapun Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan jemaat-Mu Tuhan cukupkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan kami percaya Tuhan, kalau saat ini Tuhan ada banyak Tuhan anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan. Tuhan pakai Tuhan generasi Yeremia. Terus Tuhan, terus lebih lagi Tuhan, agar mereka Tuhan benar-benar mengasihi-Mu Tuhan, dengan segala ketulusan hati mereka, cinta mati-matian kepada Tuhan. Bahkan mereka menjauhi segala dosa Tuhan yang ingin menjerat mereka. Kami percaya Tuhan, saat ini pun Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang sudah memimpin Tuhan ibadah kami ini hingga pada pertengahannya. Berkati Tuhan sebentar hamba-Mu Tuhan yang akan melayani kami dengan firman-Mu. Pakai Tuhan dia lebih lagi. Bahkan Tuhan urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap kata kalimat yang keluar daripada lidah bibirnya, itu semua adalah pikiran-Mu. Itu semua perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin.
Mari kita sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan menonton VOP terlebih dahulu. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Inilah saatnya, waktu yang terbaik. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Allahku. Kaulah Tuhan, Kaulah segalanya. Kau yang layak terima pujian. Inaralah basana, inaralah. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Kami bebaskan roh kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Allah, ya Tuhanku. Uralah basadara bala 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 bala. Inaralah basadara bala 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 bala. Inaralah basadara basadara. Bapa, kerinduan setiap kami, biarlah itu menjadi kerinduan-Mu untuk tetap bersekutu dimanapun kami boleh berada.
Kalau saat ini kami ada di rumah masing-masing, mungkin dalam perjalanan dimanapun kami berada, satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu kami boleh menemukan, dalam hadirat-Mu kami boleh menemukan kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu kami boleh menemukan kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini, kebenaran daripada firman-Mu yang akan mencelikan mata rohani kami. Agar menjelang kedatangan-Mu kami akan tetap bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, memerdekakan, bahkan membebaskan kami dari setiap ikatan dosa. Karena firman itu yang mengajar, menyatakan kesalahan kami, mendidik kami, bahkan menuntun kami sampai ke Yesus datang. Betapa kami bersyukur. Kami ada di dalam tahun integritas, kami akan tetap berkata, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bersama keluarga hari ini, kami boleh menikmati persekutuan yang indah. Urapi setiap kami, terlebih hamba menyampaikan kata kalimat sederhana, Roh Kudus yang akan berkata secara pribadi. Ucapan syukur kami, di minggu yang ketiga di hari yang ke-18. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama keluarga kita katakan, amin. Silahkan Bapak Ibu, kita mempersiapkan lebih lagi. Kita adalah insan Pentakosta. Kita tadi sudah mendengar pembelajaran dari 5 pilar Pentakosta. Saudara. Untuk itu kita declare apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Karena kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Bersama kita akan declare ya, apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang diberkati dan percaya katakan, amin. Yes. Bapak Ibu, saudara bersama dengan keluarga, shalom. Senang sekali kita boleh tetap ada di dalam kebersamaan. Memasuki tahun kedua masa pandemi. Bulan yang ke-13. Tetapi saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kita berdoa pandemi pasti segera berakhir. Nah untuk itu, saya sapa sekali lagi, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu bersama dengan saudara. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati. Yes, wah terima kasih. Yes, salam integritas, sehat, berjaga dan berdoa. Nah, minggu terakhir bulan lalu, kita share bersama tentang Bario. Kuburkan masa lalu. Ya. Kenapa? Tidak mudah kita untuk menguburkan masa lalu, saudara. Ya. Untuk itu, hari ini kita mau belajar untuk masuk mempersembahkan masa kini kepada Tuhan. Kita menguburkan Bario pas masa lalu kita, tapi adanya hari ini. Ayo bersama-sama.
Surrender present to God. Surrender present to God. Persembahkan masa kini kepada Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan. Terkadang saya berkata, Tuhan apa yang sudah saya persembahkan menjelang kedatangan-Mu. Tapi Tuhan baik. Masih memberikan kesempatan kepada setiap kita bersama dengan keluarga. Untuk itu, Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Tentunya seringkali kita mendengar ayat ini saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu saudara-saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada setiap kita bersama dengan keluarga. Kata mempersembahkan, Roma 12 tadi ayat yang pertama. Mempersembahkan dari bahasa aslinya, paristano, menyembahkan. Dapat diterjemahkan juga menyerahkan. Nah, penyerahan hidup ini saudara, itulah ibadah kita yang sejati. Penyerahan atau persembahan hidup kita bukan merupakan sesuatu yang hanya dilakukan sekali saja ketika kita menerima saudara dan saya Tuhan sebagai juru selamat. Tetapi kita masuk dalam proses pendewasaan. Justification, sanctification, akhirnya kita diubahkan sempurna di dalam glorification. Nah ini satu proses. Roma pasal yang kedua, Paulus tadi melanjutkan saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Itu masih ada di dalam dunia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Tetapi berubahlah. Jadilah tetap diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Jadilah tetap diubahkan. Tetap diubahkan. Jadi pada dasarnya kekristenan adalah satu proses pendewasaan. Jalan hidup orang percaya untuk terus menerus, katakan terus menerus mengalami perubahan. Jadi tidak hanya sekali saja. Nah, ada orang yang berkata, saya sudah berubah. Dulunya saya nggak ke gereja, sekarang saya ke gereja. Dulunya saya perokok, sekarang saya tidak merokok lagi. Dulunya dan sebagainya dan sebagainya. Saya katakan itu tidak salah. Tetapi bukan itu yang dimaksud perubahan secara jasmani. Tapi perubahan karakter. Kadang kita terjebak, saya sudah berubah kok. Nah, dengan perkataan kita sendiri, kita merasa sudah berubah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, saudara. Kalau kita membaca di dalam Amsal 27 ayat yang kedua. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Jadi perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita, bukan kita yang menyatakan. Tetapi ada orang yang melihat dan dia berkata tentang kehidupan kita yang nyata, yaitu perubahan karakter. Nah, seorang yang bernama, kalau boleh saya mengutip saudara, ya, dari Ruth P. Friedman, perubahan terjadi ketika seseorang menjadi dirinya sendiri. Bukan ketika ia mencoba menjadi yang bukan dirinya sendiri. Jadi perubahan terjadi ketika seseorang menjadi dirinya sendiri. Ini aku Tuhan, pakai aku dengan segala keterbatasanku. Kadang kita suka
Ya, tidak semua, saudara ya. Wah, seandainya saya seperti dia. Ini contoh saja, saudara. Jadi perubahan menyerahkan hidup kita, mempersembahkan. Bukan besok, hari ini ada kesempatan. Ibadah kita yang sejati, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Persembahkan masa kini. Surrender present to God. Nah, perubahan karakter yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menyampaikan ini. Ayo sama-sama, bukan berarti saya lebih baik. Tetapi saya juga sedang dibentuk, saudara. Tapi kalau kita mau menyadari akan tetap berubah terus menerus. Dari manusia yang mengenakan kodrat dosa, sinful nature, menjadi manusia Allah yang serupa dengan Yesus, yang mengenakan kodrat ilahi, divine nature. Itu goal, tujuan kekristenan kita. Menjadi seperti Yesus. Nah, untuk mempersembahkan masa kini kepada Tuhan, surrender present to God, mau berubah dan diubahkan satu perjuangan, pilihan. Mau berubah dan diubahkan satu perjuangan. Namun, setuju atau tidak, saya membaca, saudara, manusia pada umumnya terbelenggu oleh satu premis, memplot apa yang diingininya. Menurut pemikirannya, menurut cara pandangnya, menurut berpikirnya, benar. Dan itu merupakan kesimpulan. 3 hal yang ingin saya share hari ini. Kita belajar ya saudara ya, saya juga belajar. Yang pertama, untuk kita mempersembahkan masa kini kepada Tuhan. Kita hidup dalam masyarakat postmodern. Apa yang dimaksud dengan masyarakat postmodern? Ini adalah satu gerakan yang menerapkan skeptisisme dalam berbagai hal, termasuk agama. Jadi diragukan, meragukan. Segalanya diragukan, termasuk agama. Sehingga kebenarannya pun dipertanyakan, dianggap relatif. Tergantung penilaian seseorang. Nah, kita ada di dalam masyarakat postmodern saat ini, saudara. Tergantung penilaian seseorang. Kita tentu masih ingat ada beberapa pengajaran. Jangan sampai kita terjebak. Saya juga sedang berkata, jangan sampai saya terjebak. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, pengajaran ini, saudara, yang banyak sekali orang meresponi. Pokoknya orang sudah lahir baru, dosa yang lama sekarang dan yang akan datang sudah diampuni secara otomatis. Itu pengajaran. Hari-hari ini jangan sampai kita terjebak, saudara. Karena banyak pengajaran yang menyenangkan telinga, yang mengenyangkan perut. Tetapi saudara dan saya tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Mengapa? Karena Bapa tidak melihat akan dosa lagi. Tetapi Bapa melihat pengorbanan Yesus bagi dosa manusia yang sudah ditebus. Banyak orang yang merespon pengajaran ini. Wow. Jangan sampai kita terjebak dengan kebenaran yang mereka miliki. Orang-orang yang hidupnya memang tidak mau disiplin masuk dalam satu proses. Ini memang satu hal yang menyenangkan. Orang-orang yang masih terikat di dalam satu dosa. Ini satu hal yang menyenangkan. Karena mereka beranggapan Bapa tidak akan melihat dosa lagi. Karena pengorbanan Yesus. Jadi cukup sekali. Orang yang mau hidupnya sungguh-sungguh tetapi tidak memiliki. Tapi dia memiliki ikatan dosa. Tidak bisa dilepaskan. Tapi yang ingin saya sampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Bahagialah, tidak ada yang mustahil. Katakan, yes. Memang kekristenan
seorang yang bernama C.S. Lewis, saudara. Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Jadi secara sederhana saya renungkan, kekristenan adalah jalan hidup yang harus kita lalui. Yang kuingini adalah mengenal akan Kristus. Paulus, saudara, dia tidak bangga akan masa lalunya. Setelah dia mengenal satu pribadi Yesus, ada satu perubahan yang nyata. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi tantangan yang kita hadapi yang pertama, banyak pengajaran. Yesus berkata, Matius 7 ayat yang ke-13, saudara. Masuklah melalui pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalannya yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Seandainya ada pilihan lebar dan sempit, mana yang dipilih, saudara? Pasti tentunya kita ingin memilih yang nyaman. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan itu, saudara. Masuklah melalui pintu yang sesak. Jadi ada banyak penderitaan, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan di dalam hidup kekristenan kita. Tetapi itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Nah, untuk itu, mari hari ini kita mau belajar untuk mempersembahkan hidup kita, masa kini kepada Tuhan. Yang pertama, jangan kita terjebak oleh hal-hal yang sementara, saudara. Tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, jika tidak menyerahkan atau mempersembahkan hidup untuk diubahkan, akan terjebak oleh masa lalu. Masa lalu harus dikuburkan. Bury your past harus dikuburkan. Kita sedang menuju kepada surrender present to God, mempersembahkan masa kini. Mengapa? 1 Yohanes 2 ayat 15 dan ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi untuk mempersembahkan hidup kita, pertama ada satu perubahan yang terus menerus. Kita diubahkan. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Karena dunia sedang lenyap dalam kebinasaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kehilangan hak. Ketika kita percaya, kita merespon tadi. Kita sudah kehilangan hak kita. Karena hidupmu dan hidupku telah ditebus oleh penebusan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita harus mengerti, saudara. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, saudara. Jemaat di Korintus, jemaat yang diberkati. Ya. Satu kota yang glamor. Tetapi dia tidak menyadari kalau hidupnya sudah ditebus. Aku sudah menerima Tuhan, tapi aku masih bisa hidup di dalam dosa. Nah, Paulus mengingatkan, kalau firman ini datang kepada kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah menjadi milik Allah, kita berjalan di dalam pengudusan. Sebab
Saudara, kita diingatkan kembali. Saudara dan saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Persembahkanlah tubuh ini sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan untuk masuk kepada rencana Allah menjelang kedatangannya. Kehilangan hak, saudara. Nah, orang yang ditebus layaknya seperti seorang budak belian yang sudah dibeli oleh tuannya. Dia tidak mempunyai hak, tuannya yang berhak. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Tuhan yang berhak atas hidup saudara dan saya. Nah, jadi yang kedua ini saudara. Kalau kita sudah ditebus, kita kehilangan hak. Sama sekali. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Namun saya hidup tetapi bukan lagi saya yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan bersama keluarga, yes. Kalau Yesus yang sudah mau berkorban, dia juga Yesus yang sudah bangkit. Nah, kita ada di pasca kebangkitan Tuhan dan pra kenaikan Yesus ke surga. Hari-hari ini Tuhan sedang menghampiri para muridnya. Saudara dan saya adalah murid. Dia sedang memulihkan kehidupan saudara dan saya dalam segala bidang. Dia sedang menguatkan iman kita yang lemah di masa pandemi. Dia sedang memberikan satu penghiburan bagi saudara dan saya ketika kita mengalami satu kesusahan. Dia juga ingin melepaskan setiap ikatan dosa agar kita terbebas. Semuanya kita boleh persembahkan untuk Tuhan. Yes, saudara. Melepaskan hak artinya tidak berkuasa lagi mengatur dirinya. Tetapi Tuannya lah yang memilikinya, yang mengaturnya. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi muridku. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sederhana, saya membaca Yesus berkata pada akhirnya, ya, demikianlah buat Yesus berkata, begitu juga dengan kalian. Begitu juga dengan kalian berarti saya dan saudara, tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan segala-galanya. Wow. Jadi inilah jalan hidup kekristenan kita. Kalau kita tidak melepaskan hak apa yang dimiliki kita, tidak dapat menjadi muridku. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika Yesus dalam pengajarannya ada seseorang yang bertanya. Dan orang itu berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lukas 13 ayat yang ke-23. Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Menjadi perenungan, saudara. Banyak orang yang terpanggil, sedikit yang dipilih, sedikit juga yang setia, dan sedikit juga yang keluar sebagai pemenang. Tapi saya berdoa, biarlah bersama keluarga saudara dan saya adalah orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Katakan, yes, ada banyak yang harus kita hadapi. Nah, untuk itu, Yesus berkata, banyak orang akan berusaha untuk masuk. Siapa yang tidak mau masuk surga, saudara? Tetapi tidak akan dapat. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesat. Berjuanglah. Jadi kata berjuang di sini kita harus keluar sebagai pemenang. Tidak hanya berusaha. Karena berusaha menanyakan, mencari, ya kan ya, tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Untuk itu mari saudara menjelang kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, tetapi Yesus pasti segera datang. Yes, hal yang ketiga saudara.
Ini hal yang ketiga, kita harus bergegas masuk pada masa depan. Accelerate into your future. Nah, ada satu kisah, saudara. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat yang ke-39 dan 40. Kita membaca dalam satu perikop tentang sida-sida dari Ethiopia. Bagaimana Filipus dipakai luar biasa untuk menginjili. Dan setelah mereka keluar dari air, setelah Filipus menginjili, saudara, sida-sida dari Ethiopia, kalau kita membaca, mereka percaya dan mereka dibaptis. Apa yang terjadi? Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatkan lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Ada satu percepatan, saudara. Hari-hari ini, saudara, kita ada di dalam percepatan menjelang kedatangan Tuhan. Bukan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak kita mempersembahkan hidup kita masa kini. Bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak kita bergegas masuk ke masa di mana Tuhan Yesus akan datang. Kuburkan masa lalumu, persembahkan masa kini kepada Tuhan. Maka Roh Kudus akan melakukan percepatan dalam hidup kita. Dari yang diinjili menjadi penginjil. Dari yang disembuhkan menjadi alat penyembuh dari Tuhan. Dari penerima mujizat menjadi pelaku mujizat dari Tuhan. Dari yang didoakan menjadi pendoa. Tuhan akan pakai saudara dan saya bersama dengan keluarga. Nah, kesimpulannya, saudara, mempersembahkan masa kini kepada Tuhan sederhana. Jadilah tetap diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Persembahkan hidupmu masa kini selama masih ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan. Hari ini, saudara, bergegas masuk dalam rencana Tuhan. Di era Pentakosta kita aplikasikan sederhana. Menjelang kedatangannya, bersama keluarga, tetap kita mempersiapkan sebagai umat yang layak. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, tetap berjaga dan berdoa, mempersembahkan hidupmu hari ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala, mengucap syukur Bapa. Betapa kami bersyukur kalau hari ini menjelang kedatangan. Mampukan kami untuk terus, Tuhan, berjalan di dalam tahun integritas. Melupakan masa lalu, menguburkan masa lalu. Dan mempersembahkan masa kini kepada Tuhan. Dan bergegas masuk pada masa depan. Karena itu adalah rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Materaikan setiap kebenaran daripada firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus akan terus mengingatkan kami dari hari ke hari sampai menjelang kedatangan-Mu. Bersama keluarga kami akan tetap mempersiapkan sebagai umat yang layak. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ingin berkati bersama keluarga, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang dapat saya sharekan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Baik, sebelum kita akhiri bersama, izinkan saya menyampaikan kalau minggu ketiga bulan ini yang Tuhan tambahkan usianya bertepatan dengan tanggal 18 April, Ibu Neswan Gunawan, Bapak Andi Lumena, dan juga Bapak Andi. Tanggal 21 April, Ibu Meta Kristianti Marfaung. Tanggal 22, ada Ibu Kristiawati Dwi Saputra. Dan tanggal 23 ada adik kita Devina Darmawan
juga Darlene Sarah Scholze Black. Dan tanggal 24 April, hari kita juga Agna Olivia. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kita mendukung adaptasi kebiasaan baru. Kita pasti bisa, saudara. Dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan melakukan vaksinasi. Selesai ibadah ini dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu. Jam 10.15, tunas 11.15, dan God's DNA. Jam 1 siang ini. Tetap doa puasa bersama 13 April sampai dengan 12 Mei. Bagi oma dan opa, bersama anak mantu cucu, tetap antusias, sehat, berjaga dan berdoa. Sampai Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri bersama dengan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga. Roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Sampai Tuhan, aku siap